Teman-teman, kita masuk ke pertemuan 6, yaitu operasional atau operasi sistem manajemen keamanan informasi. Nah, sebelum kita masuk topik 6, yaitu kontrol atau pengendalian keamanan informasi ini, kita review sebentar, yaitu di pertemuan kedua, yang mulainya kita membahas konteks organisasi, yaitu ruang lingkup. Nah, ini akan terus berkaitan nanti ya, ruang lingkup yang kita terapkan keamanan informasinya. Kemudian pertemuan ketiga itu pasal 5 tentang kepemimpinan. Ya, kita sudah menyusun contoh kebijakan atau peraturan ya yang paling dasar. Itu dokumen paling dasar atau level 1 nanti ya. Kemudian di dokumen level kedua kita sudah menyusun panduan-panduan mestinya ya. Nanti di panduan yang berhubungan dengan penilaian risiko itu disusun di sesi keempat ya, atau ini bagian dari pasal atau klausa ya, kita sebutnya sebelumnya klausa atau pasal ke-6. Nah, kemudian pasal 7 kita yang lalu membahas dukungan organisasi ya, terutama yang berhubungan dengan penyediaan SDM dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita masuk pasal 8 ya di pertemuan 6 ini, yaitu tentang operasi atau operasional. Nah, kita bahas 3 hal nanti ya, tentang kontrol atau pengendalian keamanan informasi, risiko. Ya, risiko itu dipisah menjadi penilaian risiko dan penanganan risiko. Apa bedanya? Kita mulai pelajari sekarang. Nah, kontrol-kontrol yang berhubungan ini nanti baru dibahas setelah UTS, yaitu pertemuan ke-8 dan seterusnya ya. Teman-teman juga bisa membaca acuan ini untuk memahami yang lain sebelum kita nanti masuk ke kontrol-kontrol yang di lampiran A ya, 114 kontrol itu. Baik, ini tadi yang sekilas ya, kita sudah menentukan kriteria di pasal 6, yaitu di pertemuan keempat waktu itu ya. Kriteria penilaian risiko, kemudian juga kriteria atau bagaimana cara menangani risiko. Nah, nanti akan kita ulang sebentar dan dengan contoh nanti ya dalam bentuk tabel. Kemudian di pasal 7, yaitu di pertemuan yang lalu kita membahas sumber daya yang harus disediakan untuk pengamanan informasi ini, kompetisi SDM-nya, kepedulian, ya, jadi seluruh karyawan yang berhubungan dengan keamanan harus peduli, dan bagaimana komunikasinya. Nah, yang sangat berhubungan nanti terus dengan dokumen-dokumen itu adalah informasi terdokumentasi. Nah, ini persyaratannya atau ketentuannya diuraikan di pasal 7 ayat 5. Nah, sekarang kita masuk pasal 8, teman-teman ya. Jadi pertemuan 6 ini pasal 8, yaitu pengendalian, ya, perencanaan dan pengendalian, ini fokusnya. Nah, ini akan panjang nanti pembahasannya. Ini kalau diuraikan itu adalah seluruh isi ya, pengendalian itu seluruh isi lampiran, itu kita sebut pengendalian atau kontrol keamanan. Nah, yang penting kita mulai melakukan proses penilaian. Jadi meskipun kita belum praktek, nanti ada contoh ya bagaimana proses penilaian yang kriterianya ditentukan di pasal 612. Kemudian yang terakhir nanti kita mencoba penanganan, ya, memahami proses penanganan yang ada di pasal 613, ini kriterianya, caranya. Nah, sekarang adalah contoh pelaksanaannya. Nah, ini semua teman-teman ya, pengendalian operasional ini dan pengendalian risiko serta penanganan risiko itu menggunakan kontrol keamanan, kita sebutnya ya, lampiran A. Nah, lampiran A itu ada nomornya urut dari 5 sampai 18 ya, ada 14. Nah, ini hampir semua terkait teman-teman. Tapi dengan penekanan nanti ketika kita membahas lampiran ini yang berhubungan dengan pasal 8 ini terutama adalah A8 dan seterusnya sampai A16 ya. Meskipun dari sisi namanya itu yang terkait operasional hanya A12, tapi dalam kenyataannya ini saling terkait. Jadi bagaimana manajemen aset, ya, pendaftaran aset, terus dinilai risikonya. Nah, ini kita pelajari kembali sekarang. Pengendalian aksesnya, ini yang berhubungan dengan dokumen, ya. Keamanan lingkungan, fisik, ya, fisik itu kita bahas juga nanti, itu termasuk aset, itu yang harus dinilai risikonya. Operasional yang lain itu terkait dengan prosedur,
operasional, ya, penanganan kalau ada software yang jahat, ya, malware, software yang menimbulkan gangguan. Demikian pula penanganan terhadap softwarenya itu sendiri, ya. Dan kerentanannya, terutama ini penekanannya nanti di situ, ya. Kerentanan itu vulnerability, yaitu kelemahan. Nah, itu harus dikontrol di panduannya, yaitu panduannya ada di pasal A12. Nah, 13 nanti tentang komunikasi. Nah, pernah kita pelajari di sebelumnya, ya, komunikasi harus dijalankan. Nah, di sini nanti detail teknisnya, berarti jaringan komputernya, pemisahan komputernya, gitu ya, pemisahan jaringan untuk pengguna dan server dan lain-lain. Termasuk perjanjian kerahasiaan itu diuraikan, ya, pedomannya di A13. Kemudian hubungan dengan pemasok atau pihak ketiga atau supplier atau vendor, nah itu dikendalikan atau dikontrol yang pedomannya ada di A15. Nah, ini hubungannya nanti dengan supplier atau pemasok, dan A16 nanti hubungannya dengan insiden. Jadi kalau terjadi, ya, gangguan keamanan, terjadi serangan misalnya gitu, bagaimana penanganannya, itu harus disusun, ya, panduannya dan didokumentasikan istilahnya, ya, panduan. Baik, kita masuk garis besarnya saja. Jadi target kita belajar sekarang ini adalah Anda mampu menjelaskan cara merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan. Nah, tadi sudah sekilas kita bahas, yaitu detailnya ada di lampiran A nantinya, ya. Jadi apa saja yang diperlukan dalam pengendalian keamanan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan di pasal 81. Nah, ini pasal yang singkat, tapi penjelasannya akan panjang nanti. Kita lanjutkan setelah UTS nanti, ya. Kemudian yang kedua, Anda dapat menjelaskan persyaratan yang berhubungan dengan proses penilaian risiko. Nah, ini proses rencananya sudah kita buat di pasal 6. Nah, sekarang adalah pelaksanaannya, ya, kita lihat nanti. Dan ketiga, Anda harus mampu menjelaskan persyaratan yang berhubungan dengan proses penanganan risiko. Jadi, rencananya dibuat di pasal 6, ya. Nah, pasal 83 ini adalah menjelaskan bahwa kita harus mendokumentasikan salah satunya, ya. Jadi harus melakukan proses penanganan dan ada dokumentasinya. Baik, kita masuk satu persatu. Jadi 81 itu biasanya di bagian awal adalah secara garis besarnya atau dasarnya, ya, bahwa organisasi harus merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan. Ini saya beri penekanan, ya, mengontrol proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan. Nah, ini sudah dijelaskan di pasal 61, ya. Jadi pasal 61 menguraikan ini, 61, 612, 613 nanti, ya. Dan organisasi harus menerapkan rencana untuk mencapai sasaran. Nah, ini sudah kita bahas di pasal 62. Jadi kalau di 62 itu rencananya, ya, disusun. Jadi 61 itu adalah rencana analisis risiko, itu disusun. Nah, di 81 ini kita mulai menjalankan rencana-rencana yang dibuat di pasal 6, gitu, ya. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam kembali atau mengulang, Anda harus membaca kembali di 61 dan 62. Tapi supaya mudah, ya, nanti diberi contoh di akhir sesi ini. Baik, kita lebih lanjut, ya, di 81 itu di paragraf berikutnya tertulis organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi. Ya, ini juga sudah dibahas, ya, di pasal 75 di pertemuan yang lalu, pertemuan sebelum ini, ya. Pertemuan 5 kita sudah membahas bahwa seluruh proses dalam manajemen keamanan informasi harus ada dokumentasinya, didokumentasikan. Karena semua proses itu disebut informasi. Maka istilahnya adalah informasi harus terdokumentasi dan harus dikendalikan. Nah, ini di nomor 2, paragraf berikutnya, organisasi harus mengendalikan perubahan, termasuk, ya, mengendalikan dokumennya tentu saja, ya. Nah, pengendalian perubahan, setiap ada perubahan itu dikendalikan keamanannya, direview konsekuensi, ya, konsekuensi yang mungkin terjadi dari perubahan. Misalkan ganti server, ganti prosedur, gitu, ya. Nah, itu harus diamankan, dipastikan perubahannya itu tetap tidak mengganggu keamanan, gitu, ya. Dan terakhir, organisasi harus memastikan bahwa proses alih daya, outsource, ya, itu ditetapkan dan dikendalikan keamanannya. Jadi alih daya dari bahasa Inggris outsource. Nah, jadi semua
panduan ini ya nanti ada di lampiran-lampiran ya. Nah, contohnya yang berhubungan dengan manajemen perubahan itu di lampiran A12.1. Yang berhubungan dengan alih daya outsource itu ada di A15 ya. Akses pihak ketiga atau supplier atau vendor itu ya. Itu dijelaskan di A15 nanti. Nah, kita masuk ke ayat kedua, yaitu penilaian risiko. Jadi kalau di 612, teman-teman ya, 612 adalah proses bahwa organisasi menetapkan dan memelihara kriteria risiko keamanan informasi. Jadi kriterianya sudah kita susun di 612, nah sekarang melaksanakannya. Nah, kriteria diterima risiko seperti apa dan kriteria dalam melakukan penilaiannya tentu saja ya. Nah ini kita akan berikan contoh di sekarang ini dalam bentuk tabel nanti teman-teman ya. Nah, yang kedua di paragraf kedua atau kalimat kedua di 82 ini adalah organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi. Ya ini udah sama ya di semua bagian ada kata-kata itu. Jadi dalam proses penilaian risiko keamanan informasi ini harus ada dokumentasinya. Nah, penjelasan ringkasnya seperti ini teman-teman ya. Ini cerita ya. Jika untuk memenuhi persyaratan 612 ya, jadi rencana yang kita susun ya dalam menilai risiko. Ya, jadi kita sudah membuat kriteria penilaian risiko di pasal 612. Kemudian kita sudah menggambarkan berarti di sana ya proses identifikasi aset ya nanti dalam bentuk tabel ya, kan dan setiap aset itu kan memiliki risiko. Nah, risikonya yang tinggi dan kemungkinan terjadi gangguan itu harus ditangani. Nah, itulah namanya nanti penanganan. Menentukan risiko tinggi berarti harus ada nilai-nilai gitu ya. Nah, itu kita akan ulang di sini. Kriteria penilaiannya dibuat, ya, kemudian nanti harus dilakukan ya penilaian itu di sini dan didokumentasikan. Jadi 82 ini fokusnya adalah penilaian risiko. Jadi apa yang kita lakukan itu harus benar dilakukan ya, yang direncanakan harus dilakukan dan didokumentasikan. Jika suatu aset memiliki risiko keamanan tinggi, nah ini nanti hubungannya dengan penanganan ya, maka kita perlu lakukan penanganan. Nah, itu penanganan risiko harus dilakukan karena dia risikonya tinggi, merusak misalnya gitu ya kalau ada yang mengganggu. Agar diturunkan, agar kita turunkan menjadi sedang misalnya, atau bahkan menjadi rendah. Nah kalau risikonya rendah, misalnya kalau ada gangguan ya tidak mengganggu, ya tidak merugikan gitu ya. Nah, misalkan risiko pertama itu kalau listrik mati adalah komputer tidak dapat diakses. Nah, penanganannya memasang genset, nah, sehingga ketika listrik mati ya tidak terjadi gangguan terhadap akses ke server. Ya, berarti kan dapat diterima. Maka penjelasannya di 2 slide berikut ini teman-teman. Ini yang sudah kita susun di pertemuan keempat ya, pasal 612. Jadi kombinasi antara kemungkinan terjadinya risiko ya, probabilitas atau ya itu 1 sampai 5 misalnya. Ini tidak harus ya, bisa ada yang 1 sampai 4, bisa ada yang 1 sampai 2. Jadi kita ambil 1 sampai 5. Terus dampak kerusakan ya maksudnya ini di sini ya. Jika terjadi gangguan, nah itu juga dari rendah sampai tinggi. Nah, jika kemungkinan terjadinya tinggi, nah ini yang sudah kita bahas sebelumnya, dan dampaknya tinggi, maka dia menjadi sangat tinggi. Pertemuannya di sini kan, berarti itu risikonya sangat tinggi. Nah, jika kemungkinan terjadinya hanya 2, misalkan hanya 6 bulan sekali gitu ya, 2. Nah, tapi dia tetap tinggi dampaknya, ya dia masih tinggi. Meskipun bukan tidak sangat ya. Tapi kalau dampaknya sedang, meskipun ininya 2 ya probabilitasnya, ya dia menjadi sedang. Jadi pertemuan antara 2 dan 4 adalah sedang. Nah, kalau sedang misalnya tidak perlu diperbaiki misalnya gitu ya. Baik, kita ambil contoh. Ini contoh. Jadi yang harus dilakukan di pasal 8 ini adalah seperti ini ya contohnya. Misalnya kita punya aset namanya server teman-teman ya. Jadi asetnya diberi nama, diberi kode kadang ya gitu ya. Nah ini berada di departemen atau divisi teknologi. Ia memiliki kelemahan server itu ya, vulnerability atau kerentanan. Jika terjadi salah setting atau spesifikasi servernya rendah atau kurang pemeliharaan, maka itu dapat menimbulkan
ancaman. Nah, lalu ancamannya apa? Ya kalau setting salah, ancamannya malware ya, ada worm gitu ya. Tidak di patch berarti akan kena worm. Kalau yang berhubungan dengan pemeliharaan, misalkan kalau listrik mati ancamannya ya karena tidak ada genset, tidak ada UPS. Nah, impact-nya atau efeknya gitu ya, efeknya apa kalau terjadi listrik mati? Misalnya ya tidak dapat diakses. Berarti A-nya yang kena ya, karena keamanan informasi kan CIA ya, CIA teman-teman ya, selalu perhatikan ini ya. Nah ini harus kita uraikan satu-satu. Oh server itu kalau misalnya terlambat di patch gitu ya, diperbaiki softwarenya, orang bisa masuk, orang jahat. Oh berarti rahasianya kebuka ya, gitu ya. Terus orang bisa masuk ke server, orang jahat ya. Terus datanya diubah. Nah, berarti kan dampaknya itu ada, jelas ada ya terhadap keamanan. Bahkan CIA ya semuanya. Tapi itu biasanya sudah diamankan kan teman-teman ya, namanya server ya. Tetap saja kemungkinan terjadi. Misalnya, ini kemungkinan terjadinya itu 2, nilainya 2. Ya, teman-teman masih ingat ya, pengertian 2 itu apa ya? Misalnya terjadinya sangat jarang gitu ya, 6 bulan sekali atau setahun sekali ya. Tapi dampaknya itu sangat besar ya, dampaknya. Ya, severity atau konsekuensinya. Jika terjadi serangan itu misalnya tinggi, ya, sangat tinggi. 5 ya. Nah, maka nilai risiko, ini cara menilai risiko. Cara menentukan nilai itu adalah mengalihkan 2 dengan 5, teman-teman ya. Ini dikalikan. Hasilnya 10. Nah, karena hasilnya 10, tadi kita lihat tabel ya. Kalau tabelnya angkanya hanya 5-10, dia masuk kemana? Ke tinggi, ya kan? Jadi 2 kali 5, 10 tinggi sini ya teman-teman ya. Masuk tinggi. Nah, di sini otomatis menjadi tinggi. Ya, ini bisa pakai rumus, teman-teman ya. Dengan menggunakan spreadsheet, rumusnya ini jadi tinggi jika angkanya sekian sampai sekian ya. Ini contohnya ya. Jadi 0 sampai 4, ini kriteria yang kita buat demikian ya. Jadi jika nilai akhirnya 0 sampai 4 rendah, 4 sampai 9 sedang, 10 sampai 16 tinggi. Jika nilai perkaliannya lebih dari 16 ya, misalnya 17 yang ke atas itu sangat tinggi. Nah ini contohnya tinggi ini karena 10 kan. Contoh kedua itu misalnya bukan server, nggak ada data yang rahasia ya, misalnya mikrotik. Berarti tidak ada C ya. Mikrotik itu efeknya kalau rusak ya tidak dapat diakses misalnya contohnya. Jadi hanya E-nya yang terganggu, A-nya, availability-nya. Tapi dia juga jarang apalagi ya jarang. Nah, dampaknya tidak terlalu tinggi, misalnya hanya 3 ya, karena hanya membuat orang tidak bisa akses dan bisa pindah ruangan misalnya. Jadi dampak kerugiannya itu sedang. Maka perkalian 2 dari kali 3 adalah 6, teman-teman ya. Nah, 6 itu menurut kriteria kita tadi, kita kembali ke kriteria ya. Jadi 2 dan 6, 2 dan 3 ya, itu sedang di sini ya. Jadi kemungkinannya 2 dan dampaknya misalkan 3 ya, dampaknya sedang, maka hasilnya adalah sedang nilai akhirnya. Nah, ini kalau dalam bentuk tabel ya. Nah, kalau dengan rumus, ini bisa komputerisasi kan tentunya dengan rumus, maka 2 kali 3, 6, dan 6 itu dengan rumus kita langsung keluarkan kata sedang. Jadi nilainya sedang. Oke, jadi sudah tahu kita ya cara menilai risiko ini. Jadi risiko untuk server itu sedang tinggi ya, kondisi ini ya. Contoh ini, risiko untuk router mikrotik itu sedang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berarti harus ditangani ya teman-teman ya, karena nilainya tinggi, terutama yang tinggi harus ditangani misalnya. Kalau sedang bisa tidak perlu ditangani misalnya, karena tidak berdampak buruk. Nah, cara menanganinya itu diuraikan atau dituliskan ya persyaratannya dalam pasal 83. Jadi organisasi harus melaksanakan rencana penanganan risiko. Jadi rencananya sudah dibuat di 6 ya, di pasal 6. Nah, sekarang melaksanakan penanganan risiko. Rencana kriteria sudah dibuat, sekarang pelaksanaannya gitu ya. Nah, organisasi harus menyimpan juga dokumentasinya ya, informasi terdokumentasi. Nah, rencana penanganan risiko ini disyaratkan di 613 ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti kita ulang. Dan hasil penanganan risiko dicatat dan disimpan sebagai dokumen. Itu arti informasi terdokumentasi akan saya ulang-ulang. Nah, slide berikutnya ini
contoh ya seperti tadi ya. Jadi ada contoh tabel yang kriteria ya, ini diambil dari pasal 613 atau pertemuan keempat. Kemudian nanti ada contoh hasil penanganan risiko. Nah, ini satu tabel dengan penilaian risiko tadi. Nah, kita lihat. Jadi ini kita ulang kembali. Jika kita tetapkan seperti ini teman-teman ya, misalnya hanya 4 level ya. Jadi jika risikonya rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ya. Misalnya risiko levelnya itu 4. Bisa juga ini 5 teman-teman ya. Jadi jika rendah, sangat tinggi, ekstrim misalnya itu ya. Oke, ini untuk mudahkannya 4 saja. Maka jika rendah tidak perlu tindakan. Jadi risikonya dapat diterima. Acceptable itu artinya risikonya tetap ada, tapi karena rendah maka dapat diterima ya, tidak mengganggu, tidak merusak. Sedang, nah ini disarankan. Nah, ini tindakannya disarankan diambil tindakan. Jika tersedia. Nah, nanti kita lihat ya, contohnya tadi apa? Mikrotik. Ya, mikrotiknya sedang. Berarti belum perlu, tapi jika ada sumber daya, ada dana, perlu ya, bisa dipasang UPS juga misalnya ya, ini. Atau selalu ada backup ketika rusak, berarti langsung ada penggantinya dalam waktu singkat misalnya. Tinggi, nah ini kalau tinggi harus ada tindakan teman-teman ya. Ini tindakan. Nah, tindakannya seperti apa nanti kita lihat, apalagi sangat tinggi. Nah, kalau sangat tinggi ini tidak dapat terima nih, jadi harus segera ya risikonya, harus segera diperbaiki. Oke, itu lanjutan dari tadi ya. Tadi sudah kita tentukan tadi ya. Contoh ini yang nomor 1 tadi apa? Server. Jadi server itu risikonya nilainya dalam angka adalah 10 dan dia adalah tinggi. Nah, maka harus ada perbaikan. Ini namanya penanganan ya. Jadi penanganannya diperbaiki, dipasang UPS, pasang genset, dan patch ya. Software yang ada di server itu sistem operasinya di-patch secara rutin. Misalnya tiap bulan dicek gitu ya. Acuannya apa? Sudah ada mestinya prosedur penanganan insiden. Kan itu insiden itu belum tentu terjadi, tapi jika terjadi sudah harus ada prosedurnya. Nah, itu dijadikan acuan. Demikian pula ada prosedur patch ya teman-teman. Kita membuat prosedur software apa saja yang perlu di-patch, misalkan sistem operasi, database, dan lain-lain. Nah, periode penyelesaiannya atau waktu misalnya kapan? Misalnya 1 bulan. Ini contoh ya. Setelah diperbaiki, ini penanganan ini berjalan ya teman-teman ya. Setelah diperbaiki, dicatat. Ini misalnya benar-benar sudah diperbaiki, kemungkinan terjadinya itu turun 1 ya. Kemungkinan terjadi gangguan ya terhadap server ya, turun menjadi 1 karena sudah diperbaiki. Tapi kalau terjadi tetap dampaknya tinggi ya, 5. Nah, perkalian 1 dengan 5 itu adalah 5. Ini sama dengan menilai risiko tadi ya teman-teman ya. Jadi menilai risiko awal dan risiko sisa. Nah, risiko sisa itu risiko yang setelah diperbaiki, setelah ditangani. Nah, 5 itu kan menjadi berapa? Rendah kan. Ya. Nah, karena rendah maka risiko itu dapat diterima. Itu arti dari penanganan ya. Nah, arti penanganan menghasilkan risiko sisa dan dapat diterima. Demikian pula yang mikrotik ya. Yang kedua tadi mikrotik. Kondisi awalnya 6, kemudian dipasang genset ya sama dengan server misalnya. Nah, akibatnya dia dampaknya itu misalnya turun misalnya. Kemungkinan terjadi masih ada ya. Kemungkinan terjadi atau yang ini jadi 2, yang ini jadi 3 misalnya. Kalau itu berarti risikonya 6 ya. Ini contoh teman-teman ya. Kalau risiko 6 itu berapa kalau menurut tadi di sini ya. Nah, jadi kalau angkanya 6, ya itu kan risiko 2 kali 6 itu sedang ya teman-teman ya. 2 kali 3 itu 6 itu sedang tadi ya. Nah, setelah diperbaiki menjadi 1 kali 3, 3 ya. Menjadi 1 kali 3, ini contoh saja. Jadi kalau misalnya kemungkinan ini masih ada, tetapi karena sudah ada penanganan ya, genset, jadi listrik mati tetap ada terjadi 1, terus ada pasang genset. Nah, dampaknya makin turun ya misalnya ya, karena ada backup misalnya, ini contoh. Katakanlah dampaknya masih tetap ya teman-teman itu. Masih 3 ya. Jadi 1 kali kemungkinan terjadi kan turun. Tadinya sebelumnya kan 2 kemungkinan terjadi. Karena kemudian dipasang genset menjadi 1.
Nah, perubahan dari 2 menjadi 1 ini ya, sedangkan dampaknya tetap ya, 3 ke 3 kan tetap. Nah, sama dengan di atas ya, 5 ke 5 tetap, ini 2 menjadi 1, perkalian 1 dan 3 adalah 3. Jadi sudah dikurangi ini dampaknya, kemungkinan terjadinya ya, dari 2 menjadi 1. Tapi kalau terjadi dampaknya masih sedang 3 ya. Nah, 1 kali 3 semakin sedang ya, rendah, menjadi rendah kan, semakin rendah gitu ya. Nah, karena menjadi rendah maka dapat diterima. Kayak jadi dapat diterima itu artinya sudah tidak perlu diperbaiki. Baik, ini contoh lain dalam bentuk cerita, ini saya ambil dari website tripconsultant.com ya. 1, misalnya ada ancaman serangan pada website kita atau server aplikasi kita misalnya. Nah, ancaman serangan itu hasil penilaian kita, dia risikonya tinggi. Risiko tinggi. Kenapa risiko tinggi? Misalnya server aplikasi itu sangat mengganggu kalau sampai diserang gitu ya, mengganggu operasional, bahkan rugi misalnya ya. Penghasilan perusahaan jadi rugi karena server aplikasinya terganggu, turun penghasilannya, sehingga ada kerugian. Nah, berarti nilai risiko dia tinggi. Meskipun gangguan itu jarang ya, ini contohnya gitu kan. Jadi meskipun jarang terjadi, misalnya tadi hanya tadi berapa? 3 ya, 3 kemungkinan terjadinya hanya 2 atau bahkan 3. Tapi jika terjadi itu merusak, ya, dampaknya besar, maka perkalian tadi ya, 3 dengan 5 ya, ini kan nilainya 5 ya tadi ya, itu akan menjadi 15 gitu ya. Jadi 15 itu menjadi tinggi kan gitu ya. Itu kalau dalam bentuk angka. Ini kalau dalam bentuk cerita ya. Jadi server itu berisiko tinggi jika terjadi gangguan atau diserang, dihack ya untuk tujuan kejahatan, meskipun jarang terjadi. Lalu penanganannya seperti apa? Ya, ini adalah penilaian ya. Ini adalah proses penilaian nomor 2 itu. Nomor 3 itu proses penanganan. Nah, jadi tadi penilaiannya tinggi, penanganannya berarti kita pasang server yang DNS-nya kita pindahkan misalkan ke cloudflare.com. Nah, kalau teman-teman belum tahu nanti cek di internet ya, cloudflare.com. Itu penyedia layanan cloud di internet untuk keamanan salah satunya. Nah, yang kedua, melakukan penetration testing misalnya ya, karena aplikasi itu bisa dimasuki ya, penetrationnya artinya dimasuki secara tidak normal. Nah, kalau kita tes kita tidak punya akses bisa masuk, itu kan berarti bahaya. Nah, itu perlu dites apakah dapat dimasuki dengan cara-cara tertentu, dihack istilahnya ya. Nah, salah satu proses hacking itu kan tes untuk masuk secara tidak benar ya, bukan melalui login biasa ya. Nah, itu harus rutin dilakukan. Ini memang biayanya tinggi ya, tes penetration testing oleh yang ahli itu. Maka bisa jadi hanya 6 bulan sekali. Nah, yang lebih ringan misalnya melalui proses yang namanya vulnerability assessment. Nah, jadi kita mengakses, menilai kelemahannya. Nah, kalau lemah, segera diperbaiki, di-patch ya. Menemukan kelemahan. Nah, kalau menemukan kelemahan, berarti kita harus melakukan patch. Misalnya rutin 3 bulan sekali. Nah, ini disebut penanganan ya. Jadi penanganannya dalam bentuk perbaikan kelemahan yang ada. Ini contoh ya, jadi inilah yang harus dilakukan jika kita ingin sistem informasi kita aman sesuai dengan standar ya, SNI, ISO, IC 27001. Ini juga penjelasan lebih lanjut, saran ya, dari web yang sama tadi. Kita kadang tidak mampu melakukan semua tindakan, ya, karena biaya, karena SDM misalnya gitu ya. Kita sudah tahu risikonya, tapi kita punya keterbatasan sumber daya misalnya, orang atau dana. Nah, dengan demikian kita memiliki risiko yang tinggi untuk kita tindak lanjuti ya, dengan target bahwa tingkat risikonya harus kita turunkan, ya, akan kita turunkan. Dari tinggi menjadi apa? Misalkan menjadi sedang, menengah, atau menjadi bahkan rendah kalau bisa. Itu namanya proses penanganan ya. Karena tidak bisa semuanya, berarti diambil yang tinggi-tinggi, yang penting-penting saja, yang sedang dan bawah kemudian gitu ya. Nah, daftar tindakan untuk menangani risiko beserta perencanaannya tadi ya, kapan dilakukan, seperti contoh tabel tadi, itu harus dilakukan.
Nah, kemudian ditambah dengan hasil yang kita capai, ternyata tadi bisa diturunkan gitu ya risikonya dari 15 menjadi 5 gitu ya. Nah, itu semua harus ditulis dalam sebuah dokumen. Ini yang disebut informasi terdokumentasi. Gunanya apa? Nah, gunanya nanti kalau kita ingin audit. Ya. Audit dimulai dari internal, dan audit akhir adalah oleh pihak lain, eksternal. Supaya kita punya sertifikat. Ya, sertifikatnya nanti sertifikat ISO 27001. Baik, untuk lebih memastikan Anda memahami tadi, kerjakan kuis 6.